Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan keistiqomahan untuk hadir sholawatan di setiap Selasa malam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan terus istiqomah, diberikan kesehatan lahir dan batin. Istiqomah juga dalam ketaatan, amin ya rabbal alamin. Salah satu amalan yang biasa kita lakukan saat sholawatan adalah mahallul qiyam. Bahkan ada yang pakai slogan pantang pulang sebelum mahallul qiyam. Yang ditunggu-tunggu malah mahallul qiyam. Habis mahallul qiyam buyar. Itu salah satu amalan kita, mahallul qiyam, berdiri ketika sholawat. Tapi ada sebagian kelompok yang mengatakan berdiri saat sholawat itu bid'ah. Kalau sudah dikatakan bid'ah, berarti sudah dikatakan mengada-ada sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Jadi ada kelompok yang mengatakan bahwa berdiri atau mahallul qiyam ketika sholawatan itu bid'ah. Artinya yang hadir di sini 2 jam sholawatan kemudian berdiri, ini orang-orang penghuni neraka semuanya. Terima ndak kira-kira? Wes sholawatan dikatakan sebagai penghuni neraka. Terima apa ndak kira-kira kalau dikatakan seperti itu? Dianggap kita yang melakukan sholawatan seperti ini, mahallul qiyam, berdiri ketika sholawat, itu nggak ada dalilnya. Bahkan sholawatan itu katanya nggak boleh. Yang ada itu cuma sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu pun nggak boleh pakai Sayyidina. Jadi sholawatan mereka itu cuma sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca saat tasyahud. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran seperti yang biasa kita baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya semuanya bersolawat. Maka solawat semuanya, sampaikan solawat dan salam kepada baginda Nabi. Ini uniknya solawat yang pernah saya jelaskan berkali-kali dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau Allah memerintahkan ibadah yang lain, Allah merintahkan solat, Allah solat apa tidak? Jawab yang kencang. Allah memerintahkan solat, Allah solat atau tidak? Allah memerintahkan zakat, Allah zakat atau tidak? Allah merintahkan haji, haji apa enggak? Puasa, puasa apa enggak? Tapi ketika Allah menyuruh kita bersolawat, Allah solawat apa enggak? Solawat. Itu bedanya solawat dan ibadah-ibadah yang lain. Allah nyuruh, Allah juga bersolawat. Dan di sini tidak dikatakan solawat kamu, solawat Ibrahimiyah saja yang kamu baca, enggak. Tapi di sini secara umum, solawat kamu sendiri-sendiri, enggak boleh bareng-bareng, enggak. Artinya apa? Caranya bebas. Kalau dalam Al-Quran tidak ada ketentuan khusus seperti solat misalkan, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Wis ada ketentuannya, berarti harus sama dengan solatnya Nabi. Tapi di sini sudah jelas, bersolawatlah kalian, sampaikan solawat dan salam kepada baginda Nabi. Apakah dikatakan harus sendirian? Apakah dikatakan harus bareng-bareng? Artinya apa? Boleh sendirian, boleh bareng-bareng. Harus duduk semuanya. Apakah dikatakan seperti itu? Artinya kalau kita berdiri boleh apa enggak? Boleh. Jadi kalau tidak dikatakan cara khususnya, maka itu bebas caranya. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang harus kita ketahui ketika kita bersolawat, kita itu mengagungkan siapa? Halo? Ketika kita bersolawat, kita itu mengagungkan dan memuji-muji siapa? Rasulullah.
Yang kita agungkan, yang kita puji-puji itu Rasulullah. Makanya ketika kita sholawat itu jangan sampai kita buat mainan. Jangan sampai kalau kita lagi sholawatan kita malah sibuk HP-an. Ya, itu akan membuat kecewa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ketika kita sholawatan malah joget-jogetan. Makanya sering ketika kita lagu Padang Bulan, moco rotib, lanjutannya kutu khusuk, ojo rokokan, terus sholawatan, ora kena joget-jogetan, opo maneh suwit-suwit lan celometan, terus sio-sio orang bakal oleh ganjaran. Itu nggak boleh joget-jogetan. Yang dibaca sholawat tibil kulub, doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, tapi gaya-gaya Allahumma sholli, itu nggak boleh kayak gitu. Nek doa angkat tangannya Allahumma sholli, nggak boleh. Nek doa angkat. Ini yang kita agungkan, yang kita puji itu Rasulullah. Tapi ketika melihat orang yang seperti itu ya jangan langsung kita katakan wah bid'ah, gak boleh, jangan. Mungkin proses, karena belum tentu setiap orang itu bisa 100% langsung khusyuk, nunduk, nggak bisa. Apalagi yang awalnya sukanya orkes dan lain sebagainya, proses, biarkan saja. Kita doakan mudah-mudahan segera sadar, dapat petunjuk gitu. Jadi ketika kita sholawatan kalau bisa khusyuk, suaranya dikeraskan. Saya berkali-kali mengatakan siapa yang sholawat kepada Nabi mengangkat suaranya, ya kan, wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah, maka dipastikan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk surga, berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan di sini Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan wa yaqulul Barzanji fi maulidihil mansur, Imam Al-Barzanji di dalam kitab maulidnya itu berkata, hadza waqad istahsanal qiyama inda dzikri maulidihi syarif a'immatun dzawu riwayatin wa rawiyatin. Sebagian para imam ahli hadis yang mulia itu menganggap baik atau ihtihsan berdiri ketika disebutkan sejarah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian ulama mengatakan boleh kita berdiri. Dan sebenarnya adat istiadat atau tradisi berdiri itu sebenarnya sudah kita lakukan. Contoh ketika kita upacara hari Senin, hormat bendera tanggal 17 Agustus, berdiri apa enggak? Ada yang berani ketika kita upacara bendera sambil duduk. Ada yang berani? Apalagi upacara kenegaraan, duduk gitu. Hormat senjata, kita enggak hormat. Enggak hormat, akhirnya apa? Kelompok yang mengatakan hormat bendera itu bid'ah, bubar. Ya. Anti Pancasila. Ya kita jangan sampai anti Pancasila, karena Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. 5 silanya semuanya sesuai dengan Islam. Makanya NKRI harga hubbul watan minal, itu kata-katanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau kita upacara saja harus berdiri, kalau kita ketika bendera itu dinaikkan, Indonesia Raya dinyanyikan, kita harus hormat bendera, maka berdiri ketika Rasulullah dipuji, ketika sholawatan dikumandangkan, itu lebih pantas untuk kita. Makanya dalam sebuah hadis itu dikatakan an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lil ansor, kepada sahabat Ansor, qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian untuk tuan kalian, au khairikum, atau orang yang paling baik di antara kalian. Coba perlu digarisbawahi, Nabi memerintahkan kita untuk berdiri kalau tuan kita datang atau orang yang lebih baik atau paling baik di antara kita. Presiden datang, berdiri.
Ini perintah. Berdiri sebagai bentuk menghormati. Apalagi gurunya datang, berdiri minimal untuk salaman. Gurunya datang, Ustaz, ngerokok. Pantas mana? Enggak pantas, minimal berdiri meskipun saya ngerokok. Ya, meskipun rokoknya enggak dimatikan enggak apa-apa, sing penting berdirinya itu. Ada guru kita, ada orang-orang yang dimuliakan, berdiri. Ada penghafal Al-Quran misalkan, ada wisuda penghafal Al-Quran, berdiri. Kalau memang peserta wisuda diharap berdiri, berdiri. Ada yang menentang itu biasanya, padahal hadisnya jelas. Kita ini diperintahkan untuk berdiri. Kalau misalkan ada tuan kita datang, ada orang-orang yang lebih baik daripada kita, ilmunya lebih tua dari kita, assalamualaikum, minimal kita bersalaman. Makanya Imam Nawawi itu mengatakan al-qiyamu lil qadimi min ahlil fadli mustahabbun. Berdiri untuk menyambut kedatangan orang yang mempunyai keutamaan itu dianjurkan. Wa qad jaa fihi ahaditsun, dan banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan ini, kesunahan untuk berdiri ketika ada orang yang memiliki kemuliaan, ilmunya, kemuliaan, umurnya dan lain sebagainya, dianjurkan berdiri. Walam yasihha fin nahyi anhu syai'un sharih, dan tidak ada dalil yang secara nyata menyatakan pelarangan berdiri itu. Maka dari itu, ini adalah dalil bagi kita ketika kita melakukan mahallul qiyam. Wong hormat bendera aja harus berdiri, apalagi untuk menghormat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahallul qiyam itu artinya apa? Apa artinya? Mahallul qiyam. Gak ngerti artinya. Mahallu itu artinya tempat. Qiyam artinya berdiri. Tempat berdiri, itu waktunya berdiri. Jadi sebenarnya nggak perlu dibaca mahallul qiyam, nggak usah. Bukan berdiri, ya. Tempat. Ya enggak, tempatnya berdiri ya. Sajidan, ya apa? Hamidan sajidan. Ya apa sih kok bulat? Ka'annahul badru fi tamami. Langsung sallallahu ala Muhammad. Mahallul qiyamnya itu cuma keterangan, ini tempatnya berdiri, waktunya berdiri, kita nggak usah dibaca mahallul qiyam, nggak usah sebenarnya. Itu keterangan, ini tempatnya berdiri. Jadi langsung sallallahu ala Muhammad sallallahu. Ustadz ada yang baca? Ya nggak apa-apa, nggak ono yang ngelarang ya, nggak apa-apa. Itu cuma keterangan bahwa itu adalah waktunya kita berdiri. Dan satu peringatan lagi untuk kita semuanya, nasihat untuk saya dan semuanya. Terkadang ada orang yang hadir majelis tapi dia nggak fokus karena terganggu sebelahnya. Yang kanannya mainan HP, akhirnya terganggu. Yang kanannya malah ngobrol, ngegosip, akhirnya terganggu. Saya ingatkan, kalau misalkan kondisi kita dalam keadaan seperti itu, jangan sampai terpengaruh. Hadirnya kita di majelis ini karena Allah. Fokus, kalau memang ingin ngaji, fokus ngaji. Gak usah dilihat orang yang lagi ngegosip di samping, gak usah kita perhatikan, gak usah kita komplain. Ada orang yang mainan HP, gak usah komplain. Yang penting kita lihat diri kita, fokus. Saya ngaji, saya datang ke majelis ini tujuannya untuk ngaji dan karena Allah, jadi nggak perlu kita reken. Ada sebuah kisah, ada seorang santri mengatakan kepada guru, wahai guruku, saya mau keluar dari majelis ini. Ditanya, kenapa wahai muridku, engkau mau keluar? Ternyata sang santri ini mengatakan, saya terganggu dengan orang-orang yang hadir di majelis ini. Ada yang ngobrol sendiri, bahkan ada yang ngegosip, ada yang main HP sendiri, ada yang ini, ada yang itu. Maka sang guru mengatakan, oke, boleh kamu keluar, tapi saya minta satu permintaan. Baik, apa permintaanmu wahai guru? Kamu ambil air satu gelas dan berputar keliling majelis ini
dan saya minta jangan sampai ada yang tumpah meskipun satu tetes. Oh, itu permintaannya. Baik, saya lakukan. Baru setelah kamu selesai lakukan itu, kamu boleh keluar dari majelis ini. Langsung dilakukan. Ambil air 1 gelas, dan dengan hati-hati muteri majelis sesuai dengan permintaan guru. Sampai selesai berputar, tidak ada satupun air yang jatuh meskipun satu tetes. Berkata kepada gurunya, wahai guru, saya sudah melakukan permintaanmu. Oke, saya mau tanya, apa yang kamu rasakan ketika kamu berputar memegang gelas konsentrasi supaya air yang kamu bawa tidak jatuh? Apakah kamu mendengar orang ngomong? Tidak. Apakah kamu melihat orang main HP? Tidak. Apakah kamu mendengar orang ngegosip? Tidak, wahai guru. Itu yang harusnya kamu lakukan saat kamu hadir majelis. Kalau kamu memang fokus pada hal yang kamu tuju, maka kamu tidak akan terganggu. Mau ada orang yang ngegosip, orang yang rame di sebelahmu, ada orang yang gini, itu kita tidak akan terganggu. Kita akan fokus kepada tujuan kita. Mudah-mudahan kita semuanya fokus hadir majelis karena apa? Karena Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.